Kelajuan adalah jarak tempuh benda tiap waktu. Dirumuskan, kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, atau disimbolkan V sama dengan S dibagi T. S di sini adalah jarak, satuannya meter, disingkat M. T di sini adalah waktu, satuannya second, disingkat S. Dan kelajuan di sini, karena S dibagi T, maka M bagi S, sehingga satuannya adalah M per S atau meter per second. Dapatkah kita mengukur kelajuan? Bisa ya, contohnya pada mobil atau sepeda motor, itu terdapat speedometer yang berguna untuk mengukur kelajuan. Nah, kelajuan yang terukur di sini adalah kelajuan sesaat. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan gerak benda setiap satuan waktu. Perpindahan disimbolkan dengan delta S, di mana delta adalah perubahan atau selisih. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, atau disimbolkan V sama dengan delta S per T. Contoh soal. Sebuah mobil bergerak lurus ke selatan sejauh 200 meter selama 7 second, lalu bergerak ke utara sejauh 100 meter selama 3 second. Berapa besar kelajuan dan kecepatan mobil? Penyelesaian, kita tulis dulu yang diketahui. Untuk memudahkan, kita pakai bantuan arah mata angin, karena tadi di soal diberitahu arah utara dan selatan. Oke. Yang ke arah selatan itu sejauh 200 meter selama 7 second. Kemudian yang ke utara 100 meter selama 3 second. Berarti dia berlawanan arah ya. Yang ditanya adalah kelajuan mobil dan kecepatan mobil. Kita jawab yang A, kelajuan mobil, rumusnya adalah jarak dibagi waktu atau S dibagi T. Berapa jarak yang ditempuh? Oke. Jarak yang ditempuh adalah jumlah atau panjang lintasannya ya, berarti 200 ditambah 100 dibagi waktunya, waktu tempuhnya 7 second ditambah 3 second. Sehingga kita jumlahkan dan kita bagi 300 meter dibagi 10 second. Hasilnya adalah V sama dengan 30 meter per second. Jadi kelajuan mobil sebesar 30 meter per second. Berikutnya yang B, kecepatan mobil V sama dengan delta S per T. Delta S di sini adalah perpindahan, perpindahannya adalah selisihnya ya, 200 dikurang 100 dibagi selang waktunya adalah 7 ditambah 3. Sehingga 200 dikurang 100 yaitu 100 meter per 10 second, hasilnya adalah 10 meter per second, sehingga kecepatan mobil sebesar 10 meter per second. Perhatikan dua gambar berikut. Pada gambar pertama, mobil bergerak konstan dengan kecepatan 60 km per jam. Pada gambar kedua, pesawat bergerak konstan dengan kecepatan 500 km per jam. Apakah mobil dan pesawat tersebut memiliki percepatan? Jawabannya tidak, karena tidak ada perubahan kecepatan pada mobil dan pesawat, atau kecepatannya konstan. Kapan suatu benda memiliki percepatan? Ketika kecepatan suatu benda tidak berubah atau konstan, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan. Apabila benda tersebut bergerak dengan kecepatan berubah-ubah dalam selang waktu tertentu, maka benda tersebut memiliki percepatan. Percepatan bisa bernilai positif atau negatif bergantung pada arah perpindahan gerak tersebut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika mendekati lampu lalu lintas, kita cenderung memperlambat gerak kendaraan ketika mendekati lampu merah, artinya ada perlambatan. Kemudian kita cenderung mempercepat kendaraan ketika lampu hijau, artinya ada percepatan.
Percepatan dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T. Sama dengan delta V itu Vt dikurang Vo, dan delta T adalah T akhir dikurangi T awal. Oke. A adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Delta V adalah perubahan kecepatan. Delta T perubahan waktu. Vt itu kecepatan akhir dan Vo kecepatan awal. Contoh soal, sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam setelah bergerak selama 30 second. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Penyelesaian yang diketahui, Vo sama dengan 0 karena mobil mula-mula diam. Kemudian kecepatan akhirnya 72 km per jam, bergerak selama 30 second, berarti delta T-nya 30 second. Yang ditanya adalah A, percepatan ya. Jawab, Vt-nya kita ubah dulu menjadi meter per second, jadi 72 km per jam, jadikan meter per second, 72.000 dibagi 3.600. Kita coret nolnya sehingga menjadi 720 bagi 36, hasilnya adalah 20 meter per second untuk Vt atau kecepatan akhir. Kemudian kita masukkan ke rumus percepatan A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V-nya itu Vt dikurang Vo. Kita masukkan angkanya. Vt-nya tadi 20 dikurang 0 dibagi selang waktunya 30. Maka hasilnya adalah 0,67 meter per second kuadrat. Jadi percepatan mobil sebesar 0,67 meter per second kuadrat. Nah, dari penjelasan tadi kalian sudah tahu ya, suatu benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan posisi atau kedudukan dari suatu titik acuan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Kelajuan adalah jarak tempuh benda tiap waktu, dirumuskan V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan gerak benda tiap waktu, dirumuskan V sama dengan delta S per T. Percepatan merupakan perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu, dirumuskan dengan A sama dengan delta V per delta T. Sampai di sini dulu ya pembahasannya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar.